Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Dan ini adalah kelanjutan dari cerita sebelumnya, cerita dari Mas Irfan dan Mas Yadi yang pindah ke daerah Madiun sana. Mereka itu berasal dari Jogja untuk membuka satu usaha percetakan. Dan di situ mereka berdua itu menempati rumah salah satu rekanan bisnisnya gitu ya. Ada satu rumah yang ternyata rumah Belanda. Maksudnya rumah Belanda itu bukan milik orang Belanda, tetapi secara arsitektur ya identik dengan bangunan-bangunan pada masa Belanda dulu. Jadi bangunannya besar, temboknya tebel-tebel kayak gitu, atapnya pun khas, pintu-pintunya juga gede-gede semacam itulah. Nah, tinggal atau menempati di rumah tersebut itu membuat Mas Irfan terutama gitu ya, ini mendapatkan pengalaman horor, di mana waktu itu Mas Irfan udah dikasih lihat di cerita sebelumnya gitu, itu udah dikasih lihat seorang perempuan berkebaya yang sedang makan malam sendiri. Plus saat dia lagi tidur di ruang tamu didatangi gitu ya, perempuan itu berdiri di sana. Udah nanya ke pedagang warung yang ada di situ, warung makan. Ya memang isu-isu, cerita-cerita seram, cerita-cerita horor itu hampir ndak pernah ada gitu ya. Itu yang bikin Mas Irfan lumayan cukup tenang. Tapi ternyata mereka itu mengalami hal itu sendiri, terutama Mas Irfan. Mas Yadi di cerita sebelumnya, so far itu belum mengalami kejadian apapun berhubungan dengan itu. Ya, ini adalah kelanjutan cerita dari Mas Irfan. Setelah malam harinya digangguin kayak gitu dan subuh-subuh saat sholat, si Mas Irfan sendiri itu melihat gitu di samping ada yang jalan. Akhirnya apa? Mereka pagi itu kan keluar, bikin teh berdua, duduk di sana di pinggir jalan, jalanan kampung di situ. Dia ngobrol-ngobrol, Mas Irfan itu cerita semua ke Mas Yadi apa yang semalam diceritakan. Karena Mas Yadi itu belum dengar ceritanya, cuman ngelihat reaksi ketakutan dari si Mas Irfan itu. Diceritain, aku semalam melihat ada yang begini. Terus apa datengin pagi-pagi waktu di kamar mandi di sana, waktu aku nungguin kamu, ada yang lewat lagi sholat pun ada yang lewat, kata si Mas Irfan. Mas Yadi pun, masa sih Van gitu kan? Iya beneran disumpah gitu. Kamu emang nggak merasakan itu, nggak pernah ngalamin sedikit pun sekelebat atau bagaimana? Enggak, aku nggak ngalamin apa-apa gitu. Ya sudahlah, biasa kata si Mas Irfan. Minta tolong, kata si Mas Irfan gitu ya. Kita mau lanjut di sini atau kita mau pindah? Kata si Mas Yadinya. Van, udahlah lanjutin di sini, ndak apa-apa, kata si Mas Yadi. Tapi tolong katanya. Tolong apa? Aku kemana-mana ditemenin, katanya begitu. Mau mandi gimana gitu? Enggak, kalau mandi sih sendiri-sendiri, cuman mandinya mbok jangan sore-sore katanya begitu. Ya wis gitu ya. Akhirnya sudah, hari itu pun pagi itu seperti sebelumnya di cerita yang dahulu, yang cerita sebelumnya itu, mereka kan menyewa sepeda motor sama orang yang punya warung. Sepeda motor Suzuki Crystal lama warna putih. Udah di starter lah motor tersebut, intinya jalan. Mereka itu udah mulai mengerjakan tugasnya gitu ya. Mereka ke sana bukan buat berlibur, bukan buat apa, tapi menjalankan misi dari perusahaan. Perusahaan yang notabene sebenarnya punya mereka sendiri ya, merintis terus begitu ya, memperlebar jangkauan gitu ya. Di kota Madiun mereka mulai muter-muter nyari tempat. Tempat itu harus strategis. Kalau misalkan rumah itu strategis ya udah dijadiin base camp percetakan gitu ya. Cuman ya itu tempat itu nggak strategis, itu berada di daerah yang lumayan cukup masuk. Bukan di pinggiran jalan utama. Akhirnya sudah cari ke sana kemari gitu ya. Singkat cerita sore hari mereka pulang dan memang sudah mendapatkan satu dua kandidat gitu ya. Di sini nanti dibikin semacam rangkuman. Setelah itu mereka mungkin akan ya obrolin entah via telepon atau via apa. Mas Yadi sama Mas Irfan pun ngasih gambaran selengkap-lengkapnya, termasuk kondisi di sekitarnya bagaimana, ada apa aja di situ, apakah ada percetakan lain atau enggak kayak gitu. Terus
Ya tentu saja masalah bangunan dan sebagainya, ujung-ujungnya itu nanti harganya berapa. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa mohon izin mau promo bawang goreng Nyawiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah kualitas premium yang rasanya itu mantap sekali. Ini disebutnya itu bawang kebahagiaan gitu ya. Di situ ada tulisannya jangan digadok, jangan dijambal, jangan dicemilin, nanti cepat habis. Soalnya faktanya itu seperti itu. Dan ini tanpa campuran apapun ya, tanpa tepung dan sebagainya, benar-benar bawang murni. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, belum sempat nyicipin apalagi, aduh rugi banget, ditunggu pesanannya. Bisa dibeli nanti di link di bawah ini di Shopee atau bisa direct langsung ya. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan kemarin sudah mampir di channel Lapak Horor. Terima kasih atas dukungannya. Channel masih kecil, masih baru. Kita udah upload berapa ratusan cerita-cerita lama di sana. Terima kasih banyak yang sudah kasih dukungan. Dan kita lanjut lagi ya cerita dari Mas Irfan ini. Keliling-keliling pulang lagi. Begitu pulang itu kan udah sore. Mampir dulu mampir di warung bentar katanya. Oke katanya, mampirlah di warung itu. Beli rokok, makan sekalian, bukan makan, waktu itu cuma ngopi-ngopi dulu karena mereka belum terlalu lapar. Nanti makan itu malam lah kata situ ya. Ya ngobrol-ngobrol di sana, cerita sama si bapak, Pak semalam Pak aku tuh dikasih lihat begini. Mas Irfan mulai membuka gitu ya. Ya bapaknya cuma cengar-cengir, nggak ngasih yang gimana-gimana. Soalnya memang ya bapak itu nggak pernah mendengar cerita apapun, cerita yang seram-seram di rumah itu benar-benar hampir nggak ada gitu ya. Orang juga sepertinya nggak peduli dengan rumah tersebut. Ya akhirnya mereka pun sore hari pulang, mandi sekitar jam 5 sore. Pan, aku tak mandi ya Pan ya. Iya Mas Irfan milih duduk di teras di sana karena takut sendirian di rumah itu padahal masih siang gitu. Mas Yadi pun mandi gebyur. Tiba-tiba Mas Yadi itu keluar dari arah belakang pintu jegrek gitu kan. Mas Irfan nengok nggak kaget, biasa aja nengok. Cuman kagetnya begitu ngelihat Yadi, cuman pakai anduk masih basah, masih ada sisa sabun-sabunnya gitu ya. Kenapa Di? Kata Mas Yadi, Pan, aku habis ngelihat sesuatu Pan, kata situ. Ngelihat apa nih Mas Yadi? Ngelihat ke sana, dia cuma pakai anduk doang, anduknya tipis lagi kecil. Ngelihat apaan Di? Aku ngelihat, Pan, temenin Pan. Aku ini dulu bilas dulu, kata si Mas Yadi. Ya udah, ya kata si Mas Irfan. Ditemenin lah sama Mas Irfan. Mas Irfan juga ada takut, cuman nanti dulu lah ini selesaiin dulu sih Mak Yadinya, kasihan. Akhirnya mereka ke belakang di situ. Mas Yadi mandi, pintunya nggak mau ditutupan. Pintunya nggak usah ditutup. Ya cuman nanti enggak ditutupnya segini aja. Aku takut, kata si Mas Yadi. Tumben-tumbennya Mas Irfan itu melihat Yadi setakut itu. Sebelumnya dia itu tenang banget. Gebyur udah selesai singkat cerita. Mas Yadi pun ya udah dilap-lapin gitu ya. Terus udah keluar. Udah dipakai baju yang tadi udah dibawa ke kamar mandi juga, udah ganti pakaian gitu ya. Nah setelah itu tinggal Mas Irfan kan yang mandi. Aku gantian udah aku mandi Di. Ya udah sana kamu mandi Van. Di, pintunya udah bisa ditutup ya Pak. Ya kayak tadi aja Pan. Iya segitu. Apa Mas Irfan pun gantian mandi. Nah mulai hari itu tuh udah aneh lah gitu ya. Mandi jadi jaga-jagaan seperti itu, wis pokoknya nggak nyaman, ada ketakutan. Selepas mandi mereka pun ngobrol menjelang maghrib di depan sana, di teras seperti biasa. Kamu ngeliat apa Di? Sambil Mas Irfan itu nengok-nengok ke belakang ke sana. Sama Mas Yadi juga. Aku ngeliat Van, lagi gebyur gini, tuk. Gayungku itu ngebetuk sesuatu apa gitu, tuk. Apa sih ini? Aku kan lagi habis keramasan gitu kan. Merem gitu. Aku nggak ngelihat ini. Tuk, apa sih? Ya tak gebyur gini. Belum selesai sampai aku bisa buka mata begini. Kepala, kata si Mas Yadi. Ada kepala di situ. Di bawah air begini. Kepalanya siapa sih? Kepala itu nongol Pan, muncul begini, rambutnya panjang, mukanya pucat, matanya tuh nggak ada, rapat, kata si Mas Yadi, matanya rapat begini. Dia tuh nyengir, mulutnya tuh lebar banget, kata si Mas Yadi. Siapa yang nggak takut? Gitu.
Udah aku keluar Van gitu kan. Kalau dia nyilem di kamar mandi di situ di kolamnya, berarti kolamnya kena dong Di katanya. Iya ya Van ya. Wah tapi pas aku masuk ke sana udah nggak ada Van katanya. Itu cuman setan itu nggak nempel air kata si Mas Yadi begitu. Oh ya wis lah. Nah seperti itu sosok yang dilihat oleh Mas Irfan dan Mas Yadi di rumah tersebut itu beda. Mereka itu berdua akhirnya impas, sama-sama ketakutan. Mas Irfan sendiri takut sama perempuan yang pakai kebaya itu. Plus bayangan cerita yang diceritakan oleh Mas Yadi. Mas Yadi pun sekarang kini takut. Cuma yang dipikirin sama Mas Yadi itu yang setan yang di kamar mandi itu. Itu tuh apa? Akhirnya sudah malam hari jam makan malam. Kesana ke warung lagi, cerita lagi sama si bapaknya. Pak, sekarang giliran aku Pak, kata si Mas Yadi. Kenapa Mas? Kemarin kan jalan kaki, sekarang naik motor Suzuki Kristal putih itu ke sana. Aku Pak, tadi Pak lagi mandi, dikasih lihat begini-begini. Ya si bapaknya ya cuma cengar-cengir. Sampean nggak berdoa kali Mas? Kata si Mas ininya, kata Mas Irfan. Nggak berdoa apanya Pak? Saya lagi sholat subuh, kurang doa apa Pak? Gitu kan. Itu muncul di samping lewat sler gitu. Itu kayak gitu Pak, serem. Ya kata si bapaknya, ya mungkin ya namanya rumah juga udah lama nggak ditempatin Mas. Itu kan udah nggak tahu berapa generasi kata si bapak itu gitu ya. Pasti banyak kejadian di sana. Orang yang nempatin juga mungkin beda-beda. Ada yang bawa masuk, ada yang bawa keluar kata si bapak gitu. Ya kayak gitu tuh wajar gitu. Lagian sampean juga nggak selamanya di sini kan. Ya enggak sih Pak, tapi ini perjalanan masih panjang kata si Mas Yadi. Gimana ya Pak ya? Ya nggak apa-apa, nggak usah takut-takut gitu ya. Mau tak temenin atau gimana tidur di situ kata si bapak. Ya udah usah lah pola masa ditemenin begitu ya. Tapi dalam hatinya Mas Irfan, emang bapaknya mau ya? Kalau memang bapaknya mau, bagus. Tapi hal itu nggak sempat diomongin di situ. Ya udah ditepis sama si Mas Yadi. Oh nggak usah lah Pak lah masa kayak gitu. Nanti ngerepotin gitu kan. Nah udah itu ditampung. Makanlah mereka seperti biasa sampai nunggu ngantuk. Dan waktu itu sampai sekitar 9:30 malam. Ya ngobrol-ngobrol gitu ya, seru. Ada beberapa warga yang ikut gabung juga di sana, berkenalan dan sebagainya, sampai akhirnya sekitar jam 9:30 warung si bapak juga udah mau tutup gitu kan. Mereka pun balik lagi ke rumah tersebut. Memasuki rumah tersebut, mereka itu gimana gitu ya, beda dengan saat awal memasuki. Saat awal itu ada rasa takut, tapi mungkin kadarnya sekitar 20%. Nah kali ini tuh enggak ngegas, 80% itu takut gitu. Dua-duanya, Mas Yadi sama Mas Irfan. Gimana ya sudahlah nekat aja Pak, nekat. Udah kita tidur di teras apa Van? Lah enggak mau di teras. Nanti gimana? Jadi aku tidur di bawah sama kamu di ruang tamu katanya gitu kan. Ya udahlah kalau kayak gitu. Ya wis, akhirnya mereka pun malam itu gelar lagi tuh kan karpet. Tidurlah mereka berdua di bawah sana. Mereka tidur mungkin sekitar jam 10 lewat gitu ya. Mereka itu Mas Irfan itu udah tidur, nggak tahu Yadi itu udah tidur atau belum. Tapi intinya Mas Irfan udah tertidur. Malam-malam dibangunin sama Mas Yadi. Lagi-lagi sekitar jam 12, jam 1 pagi. Pan, bangun. Iya kenapa? Kata si Mas Irfannya. Pan, ada bunyi itu apa ya Pan ya? Jadi ada bunyi plak kayak tangan dikeplakin ke tembok kayak gitu. Plak. Udahlah tidur lagi aja nggak usah. Nah itu Mas Yadinya itu nggak tidur, dia itu kayak penasaran atau bagaimana gitu ya. Mas Irfan sendiri yang nggak tidur juga, cuman pura-pura tidur lah biar Yadi itu nggak terlalu merespon itu berlebihan gitu ya. Yang jelas itu setan di ruang tengah. Udah itu aja pikirnya Mas Irfan, simpelnya seperti itu. Mas Irfan pura-pura tidur, Mas Yadi itu bergerak sepertinya bangun. Mas Yadi bergerak bangun kan artinya menjauh dari Mas Irfan, dan itu ancaman. Mas Irfan pun ya akhirnya melek, nengokin. Mas Yadi bener lagi nengokin begini ke ruang tamu, mirip seperti Mas Irfan pas awal itu ngelongok begini.
ngelihat ke atas terus diem aja itu lama sekitar 1 menit itu ada nggak bergerak sama sekali. Tapi dibeginin sama si Irfan gitu kan, gitu dibruk. Ya dinya kaget, Wan keluar kata si Mas Yadi. Langsung mereka keluar, Mas Irfan pun gedebak keluar dari situ ke depan sana di teras. Rasanya masih kurang jauh. Mereka pun mendekat ke arah jalanan kampung di dekat gerbang di situ. Kenapa dia ada apa di? Aku ngelihat lagi, plak itu apa, Pan? Emang apaan? Itu perempuan yang ada di kamar mandi, yang aku tuk gitu kepalanya nggak sengaja. Emang lagi ngapain? Lagi jalan begini kayak cicak di tembok, kata si itu. Beneran sumpah itu berjalan begini loh. Ke atas, Pan, kata si Hadinya. Ya Mas Irfan, ngeri banget kalau misal dia yang melihat seperti itu, nggak tahu deh kuat atau enggak. Pan, kayaknya kita harus pindah dari rumah ini, kata si Mas Yadi. Mas Irfan ya, entar dulu kalau kita pindah, oke lah. Tapi kan ada budget gitu. Iya juga ya Van ya, gini. Kita minimalisir budget, tapi pekerjaan kita selesai, kata si Mas Irfan. Gimana caranya Van? Si bapak tadi itu ngomong mau ditemenin itu. Terus Mas Adinya belum nyambung. Kita minta bapak itu aja tinggal di sini. Ya udah kita bayar berapa, kan cuman suruh tidur aja. Berapa kayak sehari 10.000, 20.000 cuman tidur doang. Maulah katanya begitu kan. Iya juga ya Van ya gitu ya. Kalau bertiga terus ada si bapak itu kan lebih rame. Pasti setannya itu takut, intinya begitu. Ya wis, dia begitu aja kata si. Ya terus kita gimana? Yaudah kita masuk aja, yuk kita masuk. Mas Irfannya takut gitu, janganlah jangan masuk lah lah. Kita tidur di teras aja gitu, kan cuman dingin. Ya karpetnya aja diambil gitu. Akhirnya apa? Karpetnya itu beneran ditarik serot buru-buru. Tidurlah di teras malam itu. Suara keteplak samar-samar itu masih terdengar dari luar. Mas Irfan pun sempat ngintip, Mas Yadi pun sempat ngintip di sana, itu kelihatan dari jendela depan yang kordennya memang agak sedikit kebuka. Di situ mereka ngelihat ada sosok yang beneran tadi disebutkan Mas Yadi, nempel di tembok mirip cicak, dan ada sosok perempuan yang pakai kebaya, megang sapu lidi yang bukan buat nyapu halaman rumah, enggak ya, tapi yang dipegang yang suka buat bersihin kasur atau buat ngehajar lalat atau apa gitu, yang sapu apa sih ya, sapu lidi itu ya. Itu seperti itu. Ini lagi ngeplak-ngeplakin begini, ceplak, dikejar-kejar sama si yang pakai kebaya itu tadi ke sana, diceplakin begini gitu kan. Ya kayak dikejar-kejar terus di situ. Sumpah ini rumah itu aneh banget, kata si Mas Irfan. Setannya ngejar-ngejar setan kata si Mas Irfan. Iya Van, udah yuk Van, kita pura-pura tidur aja yuk Van yuk. Akhirnya mereka pun pura-pura tidur. Diem, hening, suara itu menghilang bener-bener. Sampai sekitar 10 menit kemudian, di mana Mas Irfan sama Mas Yadi belum tidur. Dia tuh masih di teras di sana. Ada bunyi cek. Bunyi cicak waktu itu. Ya Mas Irfan nggak merespon lah, itu normal gitu kan bunyi cicak. Cuman lama-lama kok ceplak kayak tangan yang dikeplakin ke tembok. Ya mulai takut di situ. Ya Pan, aku denger Pan. Itu kok suaranya kayak deket ya ya. Suaranya di atas Pan gitu. Mas Irfannya udah asem, suaranya di atas. Berarti dia itu lagi di atas. Kalau jatuh gimana ya, pikirnya Mas Irfan itu seperti itu. Sampai akhirnya apa? Dia itu penasaran, coba ngelirik begini, ternyata bener. Dia itu lagi, kan ada lampu. Lampunya itu lampu yang digantung itu loh, lampu yang digantung seperti itu. Cuman kondisinya udah jelek lampunya. Dia itu kayak melingkar, si sosok itu, sosok perempuan yang, ya saya anggap aja bentuknya kayak kuntilanak seperti itulah. Ini lagi melingkar di ini tali yang dibaut ke langit-langit itu ya. Lagi melingkar di situ. Ini Mas Irfan yang melihat, plus ada si ibu
yang pakai kebaya itu tadi lagi megangin begini. Ini lagi kayak diem aja, tangannya ke atas kan. Mas Irfan dipikir si ibu itu ngelihatnya ke atas. Ternyata apa? Ngeliatin Mas Irfan di situ lagi ngelirik. Ya Mas Irfannya kaget gitu, langsung lari dari situ. Gedebrak, ngelompatin terasnya itu ada rumah Belanda itu kan biasanya depannya itu ada kayak pagar-pagerannya gitu ya. Nah lompatin itu ke sana lumayan cukup tinggi kan, krek. Patah sih enggak, cuman kayak semacam keseleo kayak gitu. Itu sakit banget, congkring lari ke sana. Si Mas Yadinya sama ngikut. Langsung mereka berdua itu lari ke warung ke sana. Begitu lari ke warung, ternyata di warung itu masih ada orang melek. Si bapak sama teman-temannya itu lagi nonton bola. Warungnya itu masih, warung udah tutup setengah gitu ya memang. Cuman TV itu masih nyala di situ. Loh si bapaknya belum tutup gitu kan. Pak, belum tutup pak katanya. Belum mas, ini tanggung, bolanya lagi seru gitu kan. Dalam hatinya Mas Irfan, asem. Aku di sana nontonin setan, di sini nontonin bola, enak banget. Belum tidur mas, kata si bapak itu. Wah pak, buru-buru tidur pak. Waktu itu bola lagi istirahat. Akhirnya momen ngobrol dong. Cerita semua Mas Yadi sama Mas Irfan. Dan akhirnya apa? Pak, temenin lah pak di situ pak. Katanya begitu kan. Loh, beneran mas gitu kan. Beneran pak, ayo pak temenin di situ pak. Kami itu enggak berani katanya begitu kan. Ya udah kalau kayak gitu mau mulai kapan? Mulai sekarang aja pak. Sekarang. Ya kalau sekarang nanti nunggu bolanya selesai, ya udah enggak apa-apa pak, tak tungguin pak, bola itu selesai jam 2 atau jam berapa gitu waktu itu. Dan akhirnya apa, ditungguin sampai bolanya selesai. Mas Yadi sama Mas Irfan pun akhirnya nonton juga di situ. Bola udah selesai, mereka pun pulang akhirnya. Sama si bapak warung ditutup, grep. Malam itu mereka pun tidur, ya cuman tidurnya, Mas jangan di luar begini lah mas, nyamuknya banyak, udah di depan aja, tenang aja deh saya, kata si bapak. Tidurlah mereka bertiga di sana. Alhamdulillah efek tenang itu ada buat Mas Irfan, ada penduduk lokal intinya begitu ya. Akhirnya sudah tidurlah mereka sampai pagi, sampai subuh pun bangun dan sebagainya. Si bapak itu masih tidur di ruang tamu, udahlah biarin aja Mas Irfan sama Mas Yadi ke sana ke belakang. Perasaan tenang itu ada. Sholat subuh lah mereka gitu ya. Plus itu tadi, oh ada si bapak itu tenang, nggak ada apa-apa. Dan memang bener, nggak ada apapun. Pagi itu Mas Irfan sholat dan sebagainya, itu nggak digangguin. Mas Yadi juga sama gitu. Sampai akhirnya sekitar jam 5:30 si bapak pun bangun. Oh mas, aku udah dibangunin mas, kata si bapaknya. Oh pas sampean kan habis begadang, takutnya gimana? Oh iya ini nanti istri saya ngamuk, katanya begitu kan. Emang kenapa pak? Ya istri saya mau ke pasar, itu masih tak kunci. Orang si bapak, yuk aku pulang dulu. Pulanglah si bapak. Waktu itu sekitar jam 5:30. Si bapak pulang ke sana, belum ngomongin masalah bayaran dan sebagainya gitu kan. Akhirnya sudah. Mas Yadi, Mas Irfan duduk di depan dulu, nunggu agak sedikit terang, pikirnya begitu kan. Akhirnya sudah selesai, mereka pun hari itu siap-siap berangkat lagi ya, sekitar jam 8-an lah. Beraktivitas menyelesaikan tugas kemarin yang belum selesai, pulang lagi ke rumah itu. Saat pulang lagi ke sana, ke tempat si bapak yang kemarin, Pak, ini Pak sebagai rasa terima kasih katanya. Wah, apa ini Mas? Semalam udah nemenin tidur di sana, polisi enggak usah, kata sih. Udah pak, enggak apa-apa pak, beneran pak. Ini tuh daripada kami pindah tempat, itu kan biayanya lebih besar. Jadi ya mending sama bapak aja gitu. Oh ya udah mas, terima kasih ya mas ya. Nanti malam gimana mas? Nanti malam lagi lah pak, lah pokoknya selama kami di sana, bapak nemenin ya katanya gitu. Ya udah mas, saya laporan sama istri dulu. Saya dapat uang, kalau dapat uang istri saya oke, katanya begitu. Ngomong sama istrinya, beres mas, aman gitu ya. Selama ada ininya, istri saya baik-baik aja mas, kata si bapak itu. Oh ya wis pak, nanti malam ya pak ya. Oke siap, kata si bapak. Akhirnya sudah. Malam itu pun sore hari waspada banget mereka berdua. Cuman untung alhamdulillah mereka tuh nggak mengalami apapun, nggak ada kejadian apapun lagi. Dan akhirnya
Malam harinya si bapak pun tidur di sana. Semenjak si bapak tidur di situ, alhamdulillah nggak ada kejadian apapun. Itu anehnya tuh begitu. Bener-bener nggak ada kejadian, semuanya aman-aman aja. Sampai kurang lebih sekitar 1 minggu berlalu, Mas Irfan sama Mas Yadi pun rasa takut itu udah mulai hilang gitu ya. Dan sampai akhirnya si bapak itu ada keperluan mau nengokin anaknya yang di pesantren di luar kota. Jadi ndak bisa nemenin di sana. Ngomong sebelumnya, Mas nanti hari ini saya tuh ndak bisa, mau pergi sehari. Loh kemana Pak? Saya mau ke pesantren. Ini nggak apa-apa, ini nanti anak saya aja yang jagain gitu ya. Akhirnya adik saya yang jagain. Yang nemenin maksudnya. Akhirnya pas sama adiknya waktu itu tidur di rumah tersebut. Beda sama si bapak. Giliran sama si adiknya, ya begitu kejadiannya tuh mirip seperti sebelum-sebelumnya. Rame di rumah itu, seolah adiknya si bapak itu nggak punya fungsi di situ. Ketiga-tiganya itu ditakut-takutin, ketiga-tiganya itu digodain. Bahkan si adiknya si bapak itu sempat diseret-seret. Ada 2 bocah kecil, itu item-item semuanya, gendut, itu narik-narik kakinya, itu sampai ke ruang tengah ke sana. Trauma si adiknya si bapak. Malam itu juga jam 1:30 pagi ya, itu pulang ke rumah nggak mau tidur di situ lagi. Akhirnya apa? Si Mas Yadi sama Mas Irfan juga kan takut. Akhirnya mereka tidurnya di warung di situ ya. Si bapak juga lagi nggak ada ya. Tidurlah mereka di sana. Benar-benar tersiksa. Dan akhirnya singkat cerita, keesokan harinya si bapak itu pulang. Ya cerita begitu Pak. Beneran apa lah temenin? Ya Mas, tenang aja Mas. Tak temenin di situ selama sampean di sini, kata si bapak. Akhirnya sudah ditemenin sama si bapak itu lagi. Alhamdulillahnya nggak ada kejadian apapun sampai mereka selesai dan mereka pulang ke Jogja untuk eksekusi selanjutnya. Dan setelah ngobrol-ngobrol, ya diceritain semuanya begini-begini, ya udah itu dipakai, kita buat gudang lah, buat kertas, buat kain, buat spanduk dan sebagainya. Pokoknya intinya itu nanti kita pakai buat gudang. Di sana buat operasional aja. Itu kan space-nya juga nggak terlalu gede, nggak muat kalau misal taruh situ semua. Akhirnya setuju. Singkat cerita, ya project itu pun mulai dibuka dan ya alhamdulillah berjalan waktu itu ya. Meskipun ya buat Mas Irfan, Mas Yadi itu berdarah-darah dan itu adalah boleh dibilang satu-satunya pengalaman paling buruk, mengalami pengalaman horor ya saat di rumah itu. Selanjutnya di kota-kota yang lain itu ya dapatnya tempat yang enak kayak gitu kan. Jadi nggak ada pengalaman yang semacam itu ya. Itu aja satu cerita dari Mas Irfan. Alhamdulillah akhirnya bisa diselesaikan dalam 2 episode. Terima kasih Mas Irfan atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, udah nontonin cerita-cerita horor di channel Riam Biru ini. Terima kasih banyak. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja tak lupa terima kasih banyak. Untuk yang belum sempat memesan ditunggu pesanannya, dan untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor tentu saja tak lupa terima kasih. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.